Kali ini kita akan membahas mengenai trigger. Apa itu trigger, bagaimana menggunakannya, dan apa saja yang ada di dalamnya. Trigger adalah objek di database Oracle yang secara otomatis akan dieksekusi ketika ada event yang memicu. Trigger merupakan objek yang sangat banyak manfaatnya bagi manajemen data. Berikut event yang dapat memicu trigger dieksekusi secara otomatis. Yang pertama adalah perintah DML atau Data Manipulation Language pada tabel. 1, 2, atau 3. Apa saja sih? 1. Insert, update, atau delete. Jadi, trigger akan terpicu oleh perintah DML, insert, update, ataupun delete. Pada pemicu trigger, itu dapat dipilih eventnya sebelum atau sesudah perintah DML dieksekusi. Jadi, trigger tersebut akan terpicu sebelum event insert, delete, atau update dilakukan atau setelahnya. Yang kedua, bahwa trigger itu dipicu secara otomatis karena adanya perintah Data Definition Language atau DDL, yaitu create, alter, atau drop. Trigger ini biasanya dimaksudkan untuk tujuan auditing perubahan pada skema database. Tabel apa yang diubah strukturnya, kapan, apa yang diubah, dan sebagainya. Siapa yang merubah, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah sistem database, seperti proses startup, shutdown, login atau logout, bahkan adanya error di server. Nah, yang kita pelajari saat ini masih terbatas pada trigger yang dipicu atas perintah DML. Karena perintah DML itu diasosiasikan dengan perintah yang berlaku pada tabel. Maka bisa diasumsikan juga bahwa kita akan mempelajari trigger yang istilahnya nempel bergantung di tabel. Walaupun sebenarnya trigger adalah objek di database Oracle yang merupakan blok program. Blok program tersebut di Oracle dinamakan adalah PL SQL atau Programming Language SQL di Oracle. Trigger juga dikenal di DBMS selain Oracle. Tentu saja terdapat perbedaan spesifikasi dan jenis triggernya. MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL itu juga support trigger, namun dengan cara yang berbeda. Ada yang support trigger hanya berlaku untuk tabel, ada pula yang tidak support untuk event sistem database, dan lain sebagainya. Sekali lagi, yang saya akan tekankan adalah kali ini kita akan pelajari adalah trigger yang berlaku atas perintah DML pada sebuah tabel. Karena hal ini dapat berlaku secara universal di berbagai DBMS, walaupun dengan sintaks atau penulisan kodenya yang berbeda. Penggunaan trigger. Seringkali ada pertanyaan, kapan trigger akan kita gunakan? Atau kapan kita memilih itu diletakkan pada trigger? Alasan tersebut adalah 1. Penerapan aturan bisnis yang rumit dan dinilai tidak cukup hanya dengan menggunakan integrity rule seperti unique, not null,
maupun cek. Constraint-constraint ini dianggap tidak cukup sehingga pilihan bahwa trigger harus digunakan. Yang kedua adalah mencegah invalid transaksi. Pencegahan transaksi invalid seringkali dilakukan di level aplikasi, tapi kita juga bisa letakkan pada bagian database dengan adanya trigger. Dan yang ketiga adalah kapan kita gunakan trigger? Ketika kita akan mengumpulkan informasi statistik pada tabel yang diakses. Keempat adalah jika kita ingin mengenerate nilai secara otomatis dari kolom yang kita pilih. Yang terakhir, yang kelima adalah adanya kebutuhan auditing terhadap data yang sensitif. Jadi itu kira-kira alasan mengapa kita menggunakan trigger. Biasanya, developer itu dengan mudahnya menempatkan kode program terkait dengan aturan bisnis yang mungkin membebani bila dilakukan oleh sisi klien atau bila diletakkan pada kode program. Nah, ini istilahnya adalah hard-coded. Business rule yang ditetapkan dengan hard-coded. Nah, kita bisa bandingkan dengan ada dua skenario. Satu, bila penerapan aturan bisnis, pengumpulan informasi akses data, hingga kebutuhan auditing itu diletakkan di kode program. Ya. Dalam aplikasi. Yang lain, semuanya itu dipisahkan di dalam bentuk trigger. Nah, kalau ada dua pilihan ini, apa yang akan dibandingkan? Hasilnya sama. Lalu apa yang akan dibandingkan? Yang dibandingkan adalah performa. Nah, performa mana yang akan lebih cepat? Jawabannya adalah trigger. Betul, trigger. Trigger memiliki kecepatan lebih baik daripada blok program yang diletakkan pada sisi aplikasi. Kenapa? Karena trigger berada pada posisi database. Sehingga analoginya adalah sangat dekat. Dijalankan paling dekat dengan database. Ya. Tetapi apakah semua aturan bisnis itu baik diimplementasi atau harus diimplementasi dengan trigger? Jawabannya adalah tentu tidak. Karena trigger bukanlah jawaban untuk semua kasus. Lalu, bagaimana kita membuat trigger? Berikut adalah sintaksnya. Ini adalah sintaks dari trigger yang ditampilkan menjadi panduan bagi kita untuk membuat sebuah trigger. Nah, dari gambar ini, dari skema atau trigger ini, template trigger ini, sintaks ini, kita bisa lihat bahwa sintaks tersebut dibagi menjadi dua buah bagian besar. Satu adalah trigger header. Trigger header itu mulai dari atas, create, sampai dengan declare, declaration statements. Create adalah kata kunci pembuatan trigger, sedangkan or replace adalah kata kunci opsional yang menyatakan bahwa jika triggernya sudah ada, maka akan ditimpa. Karena
Untuk perintah struktur objek trigger ini hanya akan dikenal dua perintah, yaitu create dan drop. Tidak ada perintah untuk memodifikasi. Jadi, kita hanya akan menggunakan create dan ada kata kunci or replace. Kemudian drop untuk menghapus. Lanjutannya adalah kata kunci trigger ini adalah mandatory, harus ada. Kata kunci before atau after. Before, after. Ini menentukan opsi trigger itu dieksekusi sebelum atau sesudah event. Nah, sedangkan eventnya adalah insert, update, atau delete. Kalau Anda menginginkan lebih dari sebuah trigger memiliki lebih dari satu event, Anda bisa pisahkan dengan OR. Ya, bukan koma, tetapi OR. Kemudian on table, karena pembahasan kita itu adalah trigger atas perintah DML, maka pada bagian ini adalah mandatory, harus ada. Anda sebutkan on, sebutkan nama tabelnya. Kemudian, kata kunci each row. Each row ini adalah sebuah opsi atau kata kunci opsional sebagai penanda bahwa trigger ini akan merupakan berlaku pada row level. Jadi akan berlaku pada tiap-tiap baris. Artinya adalah trigger ini dieksekusi pada tiap baris ketika ditambah insert, update, atau tiap baris ketika dihapus, delete. Kalau opsi ini diabaikan atau tidak disertakan, berarti trigger ini merupakan trigger yang berlaku pada level tabel. Kalau begitu, apa bedanya? Nanti kita bisa lihat, ya. Tentu saja ada satu hal yang perlu Anda ketahui, ada parameter atau variabel atau hanya bisa dimanfaatkan ketika kita menggunakan for each row atau pada row level, trigger pada level baris. Kemudian, kata kunci enable atau disable. Opsi ini memberitahukan bahwa trigger tersebut aktif, enable, atau disable. Kok mesti ada? Ya, mesti ada. Kita bisa mematikan atau menonaktifkan sementara trigger ketika kita ingin melakukan berbagai macam perawatan data gitu ya. Setelah selesai kita aktifkan lagi. Boleh. Kita sudah membahas mengenai bagian header, kemudian adalah bagian body, trigger body, tubuh dari trigger. Tubuh dari trigger itu dimulai dari kata kunci begin sampai dengan end, titik koma, garis miring. Nah, yang ada di dalam ini adalah perintah-perintah PL SQL, Programming Language, di mana Anda akan memahami nanti ternyata bisa ada percabangan, ada perulangan, ada perintah pengambilan data, pengelolaan data gitu ya, handling soal data dan macam sebagainya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai contoh membuat atau menerapkan trigger. Sebelumnya, kita harus sepakat dahulu skenario penggunaan trigger ini. Skenarionya adalah seperti ini. Bahwa kita punya sebuah database, kemudian database tersebut terdapat satu tabel dengan nama buku telepon dan tabel kedua dengan nama audit telepon. Kita akan memperlakukan bahwa buku telepon itu adalah untuk mencatat mengenai kontak telepon. Sedangkan tabel audit telepon merupakan tabel yang mencatat jejak semua aktivitas, baik insert, update, dan delete yang terjadi di tabel buku telepon. Pada audit telepon itu memiliki kolom primary key yang akan menggunakan angka otomatis
auto increment, secara otomatis bertambah. Setiap kali buku telepon terjadi penambahan, maka terdapat satu baris tambahan yang mencatat tentang penambahan di tabel buku telepon itu pada tabel audit telepon. Demikian juga setiap kali terjadi perubahan pada tabel buku telepon, di tabel audit itu akan bertambah satu baris yang mencatat ada perubahan dari apa menjadi yang baru apa. Terus kalau di buku telepon terjadi penghapusan, maka akan bertambah satu baris lagi yang mencatat bahwa ada perubahan di buku telepon, yaitu penghapusan. Nah, itu tadi skenarionya. Berikut ini adalah mengenai struktur dari tabel yang akan kita gunakan. Strukturnya adalah buku telepon punya kolom tab 6 dengan varchar 100, primary key, dan nama telepon, nama tab, varchar 100. Kemudian audit telepon, ada audit ID dengan number primary key. Ini yang nanti akan melakukan terjadi perubahan secara otomatis, nambah gitu ya. Kemudian ada transaksi dan kapan terjadi insert, update, atau delete, dan catatannya ada di kolom buku tab. Oke, kita akan mencoba untuk menggunakan mengimplementasikan. Saya akan tampilkan. Sementara ini saya akan menggunakan konsol sebagai contoh. Nanti akan saya mix juga menggunakan SQL Developer. Kita akan membuat struktur. Kita akan memasuki konsolnya Oracle dengan SQL Plus. SQL Plus masuk dengan HR. Kita akan lihat dulu tabel yang ada di skema HR ini. Oke. Kita akan menciptakan dua buah tabel, yaitu tabel buku telepon dan audit telepon. Create table buku telepon, tab number, kartu, status, primary key, nama telepon, varchar 100, tabel created. Kemudian kita buat create table audit telepon dengan kolom audit ID adalah number. Saya tidak menentukan lebarnya, jadi saya berharap maksimum dari tipe data number. Kita set sebagai primary key, kemudian transaksi adalah merupakan tipe data varchar. Varchar 2, lebarnya adalah 10, karena nanti ini akan tertulis transaksinya insert, update, atau delete. Kemudian kapan merupakan tipe data date. Kemudian buku tab ini akan mencatat apa yang terjadi. Tabel created. Ada dua buah tabel created, maka saya akan select table name from tables. Ya, sudah ada buku telepon, audit telepon. Nah, selanjutnya karena tadi kita memiliki tabel audit telepon,
di mana di audit telepon ini adalah ada kolom audit ID number, dan dia akan secara otomatis mengenerate nilai bertambah terus setiap kali ada transaksi. Maka kita membutuhkan membangkitkan nomor itu secara otomatis. Maka kita membutuhkan yang namanya objek sequence dalam rangka pembuatan atau generate angka secara otomatis atau auto increment pada tabel audit telepon. Create sequence, kemudian kita tuliskan create sequence, lalu kemudian kita tuliskan nama sequence-nya adalah auto numbers, ya, di mana kita akan memulai angkanya adalah dari start with 1 dengan increment-nya adalah 1. Sequence created. Sekarang kita sudah punya 2 buah tabel dan 1 buah sequence. Nah, lanjutannya adalah bagaimana kita akan memanfaatkan sequence ini bagi tabel audit telepon. Artinya, berikut ini adalah kita membuat trigger untuk implementasi auto increment. Ini triggernya. Create or replace trigger auto numbering adalah nama triggernya, auto numbering. Kemudian before insert on audit telephone, for each row ketika audit ID-nya itu 0, maka kalau ada yang baru dengan audit ID-nya 0, maka akan diambilkan next value-nya dari sequence. Ya, logikanya seperti itu. Perintahnya adalah create or replace trigger, namanya adalah auto numbering before insert on audit telepon, ini nama tabelnya. Kemudian for each row, kemudian ketika when new audit ID-nya masih kosong, kita memulai dengan select auto numbers. Ini kita memanggil sequence auto number yang sudah kita definisikan sebelumnya dengan parameternya next file. Berarti kita mengambil value next-nya dan kita menjadi isian dari nilai yang baru kolom audit ID ya, from dual and trigger created. Perlu Anda ketahui, setiap kali Anda menyelesaikan sebuah trigger lewat konsol ini, secara otomatis Oracle akan melakukan kompilasi, dan jikalau ada yang tidak beres, maka Anda akan diberitahu bahwa ada yang tidak beres dari trigger Anda.
Ini nanti Anda akan lihat bahwa secara otomatis si sequence, ya, objek sequence itu akan bertambah, bertambah kalau diakses, ya. Perihal pertanyaan mengenai sequence ini, saya sarankan Anda untuk membuka kembali materi yang pernah Anda jalani, pernah Anda terima di mata kuliah basis data Oracle. Di sana ada topik sequence, Anda bisa pelajari lagi. Bagaimana penggunaan sequence, batasan-batasannya, bagaimana nanti kalau akan dihapus, bagaimana akan dibuat, bagaimana Anda akan melakukan resetting, gitu ya. Di sana akan mendapatkan penjelasan. Nah, perlu Anda ketahui bahwa cara yang akan kita lakukan ini, itu sebetulnya berlaku untuk seluruh versi dari Oracle Database. 11 sampai dengan sebelumnya Anda bisa menggunakan cara seperti ini. Pak, kalau yang baru bisa nggak? Bisa. Tapi perlu Anda ketahui bahwa sebetulnya ketika Anda menggunakan Oracle 12c, maka Anda bisa menggunakan identity column ketika Anda menciptakan tabel. Jadi auto increment, Anda bisa mengaktifkan auto increment dengan memanfaatkan identity column. Ketika Anda melakukan create tabel, maka Anda bisa menuliskan adalah generated always as identity primary key. Itu nanti secara otomatis Anda nggak perlu lagi bikin trigger. Walaupun demikian, saya tetap harus menjelaskan kepada Anda perihal ini. Karena apa? Karena siapa tahu nanti Anda akan menggunakan di versi yang lama atau yang baru, bahkan dengan database atau DBMS yang lain. Nah, berikutnya kita akan mengimplementasikan skenario bahwa tabel audit telepon merupakan tabel yang akan mencatat jejak semua aktivitas baik insert, update, maupun delete yang ada di tabel buku telepon. Nah, oleh karena itu, maka trigger akan diletakkan pada tabel buku telepon. Kita akan membuat trigger satu lagi sebagai implementasi dari skenario ini pada tabel buku telepon. Triggernya seperti ini. Dan kita akan mencoba untuk menggunakan SQL Developer kita untuk menciptakan yang namanya trigger. Kita connect dulu. Ada audit telepon, buku telepon sudah terjadi, sudah ada. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat trigger. Membuat trigger Anda bisa langsung ketik di sini. Jadi create or replace. Create or replace lanjutannya, atau kita bisa menggunakan objek interface-nya dengan trigger. New trigger. Nah, kita akan memberi nama karena di sana sudah ada di sampel saya skenario-nya sudah ada buku, telepon, TRG, kemudian tabelnya adalah buku telepon, terus timingnya adalah after, insert, masukkan update, masukkan delete. Oke. Ya, lanjutannya kita akan melengkapi ini setelah after, insert, or update or delete on buku telepon. For each row, ya, dan kita butuh deklarasi, declare. Kita punya L
kita punya variabel, kita menetapkan variabel n transaction adalah tipe datanya varchar itu lebarnya 10 ya. Dan setelah itu adalah kita masuk ke bagian body. Jika kita lihat pada perintah L transaction -2 case, ini sebetulnya adalah percabangan. Ya, saya buat jadi besar huruf kecil. Ini artinya bahwa ketika ada perintah updating, ketika ada perintah ini, event updating, maka akan tertulis L transaction akan tertulis update. Terus ketika deleting, maka akan tertulis delete. Ketika inserting, maka insert. Kemudian saya tutup dengan N. Hati-hati bahwa N ini itu adalah penutupnya case, bukan penutupnya begin. Lanjut. Kita punya perintah untuk percabangan if L transaction sama dengan update, maka lakukan insert into audit telepon untuk kolom transaksi kapan dan buku help diisi dengan L transaction kemudian sysdate, kemudian ada old tab 6, old tab 6 ya, nama telepon, terus new tab 6, nanti kita akan jelaskan new nama telepon. Lanjut. Kemudian jika else if ya, lagi L transaction sama dengan delete, then insert into audit telepon sama. Kita values-nya apa? L transaction
sampai dengan ini. Kurung tutup. Kemudian else if sama. Berikutnya adalah insert. Kita melakukan insert into sama ya. Perbedaannya ada di sini bahwa kita tidak pakai old seperti di delete, tetapi kita menggunakan new. Sampai akhir. Ya. Oke. Setelah itu kita tutup if-nya dengan end if. Setelah itu sudah selesai, kita cek lagi, sudah cukup, sudah benar, sys date. Oke. Nah, kalau sudah begini, Anda di trigger ini, ketika Anda membuat trigger, itu tidak ada perintah save di sini. Yang ada adalah compile. Klik compile. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Message-nya oke, compile. Berarti sudah berhasil. Ya. Nah, nanti kalau ternyata ada pesan bahwa salah di baris berapa, diikuti saja. Anda harus melakukan perubahan-perubahan, mungkin typo, mungkin salah posisi, dan sebagainya. Oke, kalau sudah, maka kita sudah memiliki 2 buah tabel, kemudian 1 sequence, dan 2 buah trigger. Baik, lanjutannya adalah saya akan menjelaskan perihal trigger ini yang sudah kita buat. Ya. Trigger ini Anda bisa mengidentifikasi bahwa saya akan buat supaya jadi 2 sisi. Pada trigger tersebut, Anda bisa mengidentifikasi bahwa ada variabel L transaction dengan tipe data varchar. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan status aktivitas pemicu atau event dari buku telepon. L transaction ini akan berisi nilai tekstual, isinya update, delete, atau insert. Nah, dari update, delete, atau insert, ini yang akan menentukan apa yang akan dilakukan oleh trigger. Selanjutnya adalah Anda bisa lihat pada tubuh trigger, jika L transaction bernilai update, maka akan dilakukan penambahan insert into ke tabel audit telepon, data yang lama dan data yang baru. Jika L transaction itu bernilai delete, maka akan lakukan penambahan ke tabel audit telepon, data yang dihapus. Data yang terhapus itu akan dicatat. Kemudian, jika L transaction itu bernilai insert, maka akan melakukan penambahan ke tabel audit telepon data yang diinsert, data yang baru. Anda bisa mengenali juga pada kedua buah trigger ini ada variabel yang baru, yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Anda tidak pernah tahu sebelumnya, dan belum saya jelaskan, yaitu adalah variabel old dan new. Variabel ini adalah variabel yang dibawa oleh
trigger di Oracle untuk menyatakan nilai yang baru atau nilai yang lama. Old, nilai yang lama, new, nilai yang baru. Penggunaannya di tubuh dari trigger itu adalah titik 2 old dan titik 2 new. Perlu Anda ketahui bahwa variabel atau parameter old ini hanya akan terdapat pada event, update, dan delete. Sedangkan new itu hanya akan valid pada aktivitas atau event, update, dan insert saja. Kenapa begitu? Karena ya old data yang lama kan berarti datanya sudah ada. Nah, perintah yang untuk memanipulasi data yang sudah ada itu hanya akan berlaku update dan delete saja. Kenapa? Karena insert itu akan berlaku akan memperlakukan data yang baru. Jadi new itu hanya akan valid di tabel di aktivitas atau event, update, dan insert saja. Oke, kita sudah menyelesaikan apa yang kita butuhkan. Berikutnya adalah kita akan mencoba skenario yang tadi kita miliki dengan 2 buah tabel, 1 buah sequence, kemudian 2 buah trigger dalam skenario lanjutannya untuk menguji bagaimana implementasi dari trigger yang kita sudah buat. Skenario yang pertama adalah kita mencoba memasukkan data dan kita mencoba untuk melihat buku telepon dan tabel audit telepon. Kita akan insert into buku telepon ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Ya. Dan saya akan mengeksekusi, coba satu-satu. Satu saya eksekusi. One row inserted. Apa yang kita harus cek? Kita akan cek coba di tabel buku telepon. Datanya oke. Terus di audit telepon, datanya oke. Sudah dilihat bahwa insert into pada tanggal sekian dan seterusnya. Lanjut. Ini saya eksekusi. Ini juga saya eksekusi. Sehingga di audit telepon akan muncul dan di buku telepon juga akan muncul. Dan saya akan eksekusi sisanya. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk buku telepon dan audit telepon seperti ini. Atau Anda mau menggunakan perintah select, silahkan. Select bintang from audit telepon. Ya, sudah dapat. Nah, artinya sudah berhasil bahwa ketika terjadi inserting ke tabel buku telepon, secara otomatis di tabel audit telepon juga akan terisi dengan data yang kita inginkan. Oh, ada perintah insert. Lalu, skenario kita beranjak kepada skenario yang kedua. Kita melakukan update pada 2 buah baris, ya, dengan nomor sekian dan nomor sekian, dan nanti kita akan lihat buku teleponnya. Oke. Ya, saya punya 2 buah update buku telepon set, ya. Set ini, where ini, gitu ya.
Kemudian saya langsung saja untuk dua baris sekaligus. Nah, saya eksekusi. Dan kita bisa lihat select bintang from audit telepon. Kita bisa lihat ternyata ada dua buah baris tambahan. Ya, update dan update. Oke. Skenario kita akan menguji pada skenario yang berikutnya, yaitu adalah kita akan melakukan statement delete dan kita akan lihat hasilnya. Delete from buku telepon where nama telepon, nama tel like misalkan siapa tadi, Hops. Kita execute. One row deleted. Apa yang kita bisa cek? Saya coba select bintang from buku telepon. Sudah nggak ada si Hops-nya ini, sudah nggak ada. Saya akan coba select bintang from audit telepon. Ya. Nah, oke. Implementasi dari trigger pada tabel ya atas perintah DML pada tabel saya sudah berikan sampelnya ya, mulai dari membangun di awal sampai dengan skenario pemanfaatan triggernya, implementasinya seperti apa. Jadi itu tadi contoh implementasi atau penerapan trigger. Itu tadi adalah contoh implementasi dan penerapan trigger. Untuk lebih jauh mengenai perintah di dalam body trigger, Anda bisa mempelajari lebih dalam di materi PL SQL. Nah, perlu Anda ketahui bahwa trigger ini juga punya batasan-batasan. Salah satunya adalah batasannya Anda tidak diperkenankan untuk merubah pada baris yang lain di tabel tersebut. Contoh, trigger buku telepon ini, itu Anda bisa lihat tidak ada perintah untuk merubah baris lain di tabel buku telepon. Yang ada adalah merubah pada tabel yang lain. Kemudian, Anda juga tidak diperkenankan untuk memanggil trigger yang lain. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi atau tidak ada trigger infinite ya. Jadi eksekusi trigger infinite itu artinya adalah trigger yang tidak berkesudahan, nggak ada habisnya. Oleh karena itu Anda akan saya ingatkan untuk menciptakan atau kalau mau membuat trigger itu usahakan selesai satu, buat trigger yang lain, buat trigger yang lain. Jangan Anda langsung berpikir semua trigger dijadikan satu. Jangan, ya. Terus kemudian karena trigger punya batasan seperti itu, manakala Anda ternyata harus merubah baris yang lain, Anda bisa punya dua pilihan. Satu, Anda harus perbaiki triggernya. Skenarionya harus Anda perbaiki. Yang kedua adalah desain database Anda kemungkinan keliru. Gitu ya. Kemungkinan desain Anda keliru. Oke. Demikian
materi soal trigger. Terima kasih.